sebenarnya orang juga nggak pernah ngobrol sama sekali sih sama dia teh. Ya memang komunikasi di mana-mana dalam berhubungan itu komunikasi nomor 1. Jadi selama ini mana settingan? Atau enggak debut dulu lah, boleh lah 15 hari. Bayu juga mau manajemen pasti nggak mau memperpanjang memperdebatkan itu soalnya. Ah, ketuaan nih katanya. Depak bikin skandal nggak sih? Pabalatak wae warung teh capek beres-beres ya nggak apa-apa we Iya kan sih. biasa kan mau sepil-sepil teh kudu gini ya Dicobain dulu ya. tasi Beresan lagi makan. borokokok masarare we masih tidur jam segini teh sabari ieu we nya sabari beberes ini teh jangan meskipun kita teh jualan online teh jangan pabalatak menurut aku mana Iya tuh harus rapi, nanti nggak ada yang mau belanja di toko kita. Gimana? namanya pabalatak gitu Pasti yang jualnya juga pabalatak katanya gitu. Nah, kehidupannya. hirupnya pabalatak kehidupannya pabalatak Oh iya. jangan sampai Jangan dong. dong. Biar Iya. aja warung yang berantakan, tapi hidup mah jangan berantakan. Kalau kayak gini teh pengen cepet-cepet nikah punya anak nggak sih ya? Aduh, Pengen ada yang ngurusin. pacar aja belum, anak kita berdua teh. Iya. Gimana Tapi ya? nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nah, ya. Kan kita hidup ini Harus buat ber- nanti berandai-andai. menyenangkan anak dan istri kita di masa depan. Betul, Iya. betul. Nggak tahu kapan masa depannya ya. Emang kenapa pengen cepet-cepet punya anak teh? Dia pengen aja ada yang ngurusin gitu kan setiap hari. Oh. Terus ada istri juga mau pergi kerja jadi biar ada yang bikinin makan apa Iya gitu. juga Punya sih. anak jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bener, Ya kan? bener. Anak yang berbakat seperti bapaknya. Au. Tapi ya kita mah alhamdulillah ya, maksudnya kayak ada pencapaian yang nggak tahu aku mah dari kecil teh memang mimpi aku teh pengen dikenal banyak orang gitu ya. Iya. Tapi bener maksudnya kan emang suka nyanyi kan dari kecil teh gitu, jadi kayak begitu pas kayak ada kesempatan untuk Banci ya, apa banci tampil. Dari kecil itu kan sebutan zaman dulu Ya. kan banci tampil, Banci pengen tampil tampil. di mana aja, Iya. manggung di mana aja bener. gitu kan. Waktu itu kan lomba-lomba terus apa kayak pengen ketemu produser teh udah seneng gitu ya. Tapi harus bayar cina ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomongin ya, kamu cita-cita waktu kecil jadi naon? Jujur, kalau aku mah masih kecil nggak ada cita-cita apa-apa. Jadi kayak lu tiba-tiba masuk semester itu tuh satu pencapaian yang tidak diduga, tidak dinyana-nyana. Iya, cuman saya anak kecil yang berbakat. Cuman nggak punya pikiran apa-apa, kosong aja gitu. Kayak ya udah jalani hidup aja mengalir gitu. Tapi emang saya dari kecil suka dance. Oh. Ya nyanyi-nyanyi juga suka gitu. Sampai sekarang juga pikirannya kosong. Iya sih. Itulah keseharian saya kosong ya kan. Tapi mama papa nggak dukung nggak? Dukung aja karena kan kumaha ya. Aku kan emang anaknya dari zaman dulu kayak ya jangan ditiru ya guys ya. Emang apa namanya? Agak males buat berangkat sekolah gitu. Jadi orang tua ngikutin apa kemauan saya. Jadi pengennya apa sok katanya biar aktif katanya gitu. Dan kebetulan teh pas lagi audisi SMAS ini teh ada ini mah positif cenah Positif gitu ya. terus kayak pengen pertama kan les dulu sekolah-sekolah dance gitu. Nggak langsung audisi Oh saya iya yang kan. kamu waktu les balet kan? Ih, bukan, Jaipong. Tapi untung ya kamu mah didukung gitu sama keluarga. Aku mah dulu mah sempet sih aku sama papa aku dibilang kayak gini. So kamu pilih ngeband atau pilih sekolah? Jadi pas mau kuliah teh aku teh nggak boleh kuliah cenah. Terus pas udah ditanya-tanya mungkin masalah biaya juga. Tapi dia bilang, "Sok mau pilih kuliah apa mau pilih ngeband aja?" gitu katanya. Aku tuh Pilih nggak apa? bisa bisa milih cek aku teh ada beda itu mah dua hal yang Bener berbeza sih, iya. gitu. Kalau kamu nanti bisa punya anak tiba-tiba tuh cenah, "Papa, aku pengen jadi boy band kayak papa." Didukung mah. Ya didukung atuh kalau aku mah. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya sekarang jadi boyband, jadi artis ya kan. Udah mah anaknya ganteng ya, berbakat, terus banyak uang, disukain sama semua orang. Iya Siapa juga yang nggak mau? Saya mah pernah ngalamin. Emang kamu nggak mau anaknya jadi artis juga, jadi boyband juga? Aku teh kayak astagfirullahaladzim. Sare wae tapi nggak bisa cicing. Kalau aku sepengalaman aku gitu ya. Karena kan dunia entertain itu tidak semudah apa yang dibayang, tidak seenak apa yang dibayangkan. Bener nggak? Kita sebelum masuk SMAS juga waktu itu kayak, wah enak banget ya kayaknya di TV begini dadar. Tapi kan kalau
praktisnya mah kayak kita tuh mikir-mikir 2 kali gitu kalau misalnya jadi kan ngelepas artis anak mah gitu. pasti banyak uang, pasti kaya kalau artis mah. Betul. Enggak juga. Enggak juga. Sok kamu waktu itu awal-awal emang langsung kaya? Enggak, ya kan? Ya tapi sebenarnya mah Itu yang dibayangkan orang-orang Ya. ya kan, artis itu udah pasti kaya, banyak uang, Bener, punya villa di mana-mana, ya kan? Tapi udah nggak, maksudnya kalau aku mah ambilnya, oh ya udah kalau misalnya kamu mau mah ya udah harus tahu gitu. Misalnya anak aku mau, harus tahu konsekuensinya tuh nanti tuh bakal begini. Kita udah bisa kasih pandangan gitu gening ya. Iya Gitu. bener. Jadi harus bener-bener diakurasi gitu. Apalagi kan kita sudah menjalani. Betul. Jadi tahu mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kita bisa menuntun anak kita. Setubuh. Ih coy. Jangan dong nanti istrinya ya. Kalau udah jadi istri baru disetubuh. Sorry. Kunaon ujung-ujung sorry. Dari mana ini teh? Datang sorry. Kenapa? Boro-boro Sok hayang atuh, sorry. can lebaran dah, minta maaf duluan. Oh, Udah iya. kelewat ya bukan? Enggak, Kenapa sih? belum beres. Ini lagi beres-beres, cuman nilapin Apa-apa, doang woy. yang belum ini, yang belum rapi. Tuh jadi acak-acak. Gitu. Siap. Nah, diacak-acak lagi ya. Belum. Belum bangun. Bangunin we atuh. Kan, itu tenang. Kenapa sih? Kan Sheila mungkin capek. Naon sih? Kenapa sih kenapa lemes gini? Ada Kunaon? apa? Dari mana? Sok kalau Kenapa? ada masalah teh diobrolin. Ngobrol. Jangan Gitu kan sekarang semester semakin deket ya. deket apa? Maksudnya kekeluargaannya gitu. Oh, Kalau iya. ada apa-apa saling cerita gitu. Iya. Kan kita teh keluarga. Nah, biasa kan Bisma Eh, datang tes head spin tiba-tiba datang sorry. jangan gitu lagi lemes. Kunaon? Sare wae. Tingali ieu baturan maneh he. Harudang baturan maneh tingali. Leuleus gini he. Itu tenang naon. Naon? Ente. Udah kita mau Sok meeting. cerita dulu ya, sok ngobrol. Malah jadi orang enggak gimana? Tena naon? Ngobrol we, Ngobrol dong. ngomong ada apa, sok ada masalah hidup apa ya. Biar kita semakin sibuk. Iya. Ada yang diurusin sama kita. Biar nggak ngelipetin baju terus. Ayo cepetan Ini ngomong. mau dari jam berapa mulainya? Ngelamun nanti kesurupan. Mulai apa? Dari jam berapa? Mulai apa? Ini? Nah, makanya jangan tidur aja. Tahu bau. Aduh, ih. Bu silit. Ya orang kenapa jarang juga sih ya cerita kayak gini sama Marane. Tapi nggak kuat pisan sih dari kemarin-kemarin. Lumayan pusing pisan. Kayak tadi aja baru tidur jam berapa? Jam 10 pagi. Akhirnya orang nggak bisa ketemu lagi sama orang yang orang lagi sayangin. Putus sama Seril. Coy. Kenapa kan pas percintaan teh kenapa tuh? Enggak. Nggak jadi punya istrinya pusing ribet capek Coy, bisa jangan kayak tidur. gitu Oh iya. dulu. Kenapa? Ya enggak, belum. Ini menurut aing ini belum akhir. Mungkin mana cerita nanti kita bisa jadi perantara. Iya, untuk- kita coba nanti obrolin Bisa, satu bisa. sama lain. Oke. Mungkin sama yang di Jadi, sana. kumahanya ya mungkin karena dia juga masih mungkin karena dia juga masih belum dewasa. Terus malah cukup sering post di sosmed gitu. Tanpa banyak pikir panjang, tapi ya wajar, orang mewajarkan pisan gitu, umurnya juga masih segitu, terus masih dekat sama orang tuanya, masih ya sama manajemen dia juga ada masalah, orang mungkin jadi kena juga ya gitu, gara-gara dia lagi mikirin sama manajemennya gitu. Dia juga lagi banyak pikiran lah mungkin gitu dengan kondisi yang sekarang, makanya sekarang tiba-tiba ada keputusan orang nggak bisa ngelihat dia lagi, bahkan itu orang sedih pisan sih sebenarnya. Nggak bisa diomongin baik-baik itu. Tapi sih rumit Nggak. banget ya permasalahan kalian Seben- berdua ya. Enggak, sebenarnya orang juga nggak pernah ngobrol sama sekali sih sama dia teh. Ya memang komunikasi di mana-mana dalam Harus. berhubungan itu komunikasi Setiap nomor hubungan. 1. Iya. Nah, selama ini Maneh tuh gimana cara untuk kok nggak pernah ngobrol? Iya aneh.
Bisu. Mau. Jadi selama ini maneh settingan. Orang suka ngechat dia tapi nggak pernah Nggak pernah dibalas. Kurang aja. DM, Cok. DM. Nggak apa-apa tapi ya orang juga tahu dia nggak bisa ngebalesnya karena mungkin nggak tahu orang ada sih. Maksudnya? Jadi dia tuh serius nggak sama Maneh sebenarnya ya? Kela. Jadi permainan Dia nggak tahu Bisma ada. Iya, dia ini Bisa jadi dia apa Bismanya nggak ada. dia bisa nggak ini teh siapa? Maneh sebenarnya? tahu dia ada. Jadi tahu banget. Tapi dia nggak tahu Maneh ada. Mungkin Serius? bukan Apa? Eugene. Udah serius ya? Udah pernah ke ini kelilipan beca belum ya? Belum pernah ya? Tapi udah beneran sedih pisan guys. Kenapa emang New Jeans teh kenapa? Sampai kepikiran Emang nggak sebegitunya? pernah tahu gitu ada masalah? Ya tahu, tapi ya nggak ngikutin banget, sekelibat aja. Emang ada apa Ya. sampai sebegitunya? Orang tuh mikirin kondisi girl group atau boy group sekarang tuh bisa sekompleks ini ya gitu. Orang mah cuman khawatir kita nanti ada bahtera lagi karena orang inget gitu zaman-zaman dulu teh ada fase-fase yang kita alamin hampir mirip sama New Jeans gitu. Ada banget ya. Ya, kan? Ada banget kan? Kemarin orang sempat lihat postingan ini dunia K-pop lagi kenapa sih? Gitu. Iya, banyak banget sih. Nah, ini sih ini Per keluar K-popan di siapa, 2025 Ada ini ya kompleks banyak banget gitu. Kan dulu mah kalau label atau manajemen terus ini idolnya ya udah we gitu aja nurut. Bukan ya nurut lah gitu kasarnya ikut rulesnya. Mungkin karena sekarang eranya lebih fleksibel kali ya gitu. Waktunya bisa berbicara gitu. Jadi itu jadi sosial media juga jadi medium yang apa ya yang bisa dipakai gitu untuk menyuarakan, tapi apakah itu bisa jadi bumerang atau tidak? Nah kayak gitu-gitu teh kan sekarang teh berbahaya ya. Kalau zaman kita dulu orang misalnya nggak suka sama baju yang orang pakai gitu, dan nggak, kalau dulu mah nggak bisa ada nge-tweet atau nge-post di Instagram atau lain-lain teh gitu. Sekarang mah bisa dapur gitu. aja dulu mah kita Kayak ya. ngobrol teh sama yang beneran real aja gitu, nggak ngobrol sama teman online atau followers gitu. Sekarang mah bisa pisan. Ya. Iya, Itu sih ya maksudnya orang sedih pisan kayak ini boleh beres nggak ya, tapi kan beneran ini teh sampai sekarang kondisinya nggak bisa lihat mereka manggung dan lain-lain lagi. Emang separah itu ya? Permasalahannya jujur Li, memang aku mah tidak, maksudnya tahu ada permasalahannya New Jeans ini, tapi yang untuk masalah yang benar-benar sampai ke akar-akarnya tuh benar-benar nggak ngerti. Gitu. Coba tuh dijelasin kayak gimana emang. Panjang. Nggak garis besarnya aja permasalahannya tuh apa intinya yang Panjang sekali, tapi ada permasalahan antara ibaratnya bukan founder, ya A&R-nya gitu, A&R-nya atau project leadernya bermasalah dengan manajemennya, itu konflik lumayan kencang. Terus member juga nggak mau kehilangan dari si project leader ini gitu, karena ya maksudnya udah mastermind-nya dia mungkin ya gitu. Tapi ada beberapa penyelewengan atau sikap yang tidak dihargain katanya teh. Ada banyak pisan ini detailnya mah banyak pisan, tapi intinya mah sampai sekarang masih berseteru karena satu sama lain ya member juga bersikap tidak sesuai kontrak, mungkin jadinya makin riweuh ini teh. Jadi tiba-tiba bikin akun sendiri gitu, rename terus bikin single gitu. Padahal sama kontrak maksudnya permasalahan ini teh belum beres gitu. Seharusnya mah jangan dulu Kan gitu. Jadi ya mau itu banis mau itu bukan kan kebayang kalian juga kan liarnya iya teh jadi naon sih, blunder gitu. jadinya ya. Iya kan gitu yang kayak gitu-gitu. Bener-bener. Sekarang teh boy band girl band teh bisa sampai kayak gini ya ternyata ya gitu. Sebenarnya mah nggak jauh-jauh ya sebenarnya kayak kita zaman dulu. Bener. Intinya mah itu Itu kayaknya yang terlalu
terlalu banyak kepala yang ada di dalam ini gitu kayak. Sama intinya mah ya komunikasi sih ya. Komunikasi. Kurang komunikasi. Tapi menurut orang ya gitu riset goblok-goblokan gitu ketika orang tua terlalu vokal daripada orang yang ngurusin secara manajerial Yang lebih mengerti. ya kapal pesiar musik industri itu kayak gimana gitu, kecuali ya orang tuanya memang pelaku musik industri ya gitu. Yang sama. Nah itu teh rata-rata pasti ada aja gitu permasalahannya teh ya. Bener, Pasti setuju. ada aja, nggak bukan girl band boy band juga banyak dah. Ya perseorangan juga banyak. banyak Kebanyakan banget seperti itu jadi orang mah berkaca dari sini, dari pengalaman kita juga, kayak kalau jadi kayak tadi sempat dengar kayak kalau jadi orang tua orang mah nggak mau ngekang jelas gitu, tapi menyayangi jelas pasti gitu. Mungkin sikap orang tua pengen lebih vokal dan lain-lain teh supaya anaknya tetap aman Dijagain, gitu. ya, jagain Tapi aja kan dari jauh. caranya teh beda ya Betul, gitu betul, dengan setuju. secara bisnis teh. Setuju. Gitu. Kayak terakhir deh yang orang tahu di berita ini teh cuman ayahnya Hein, salah satu member New Jeans yang ya tanda kutip setuju untuk anaknya tetap ada di manajemen itu gitu. Kan berkilirnya Iya. gitu. Makin pusing gitu. Terlalu banyak kepala jadinya banyak susah pusing. Emang dulu yang ada relevansinya sama pengalaman kita kayak gimana? Ya dulu kita mungkin ngelihat kayak dari sisi orang tua pun juga ya mereka kayak apalagi umur kita teh masih ada yang di bawah bener, gitu. paham Kayak gitu Jaga. gitu sayang. keresahan apa ya mungkin juga orang tua juga dapat informasi ternyata di dunia entertain teh begini banyak begini. uang basah misalnya. Betul, jadi mereka- RBT lah naon Mereka berusaha untuk kayak ngejagain kita mungkin tanpa disadari oleh orang tua kita terlalu overprotective dan apa ya, dan itu membuat manajemen kita pun juga jadi kayak gimana Gimana nih? ya ini gitu. Kan awalnya Ngasih mungkin taunya gimana lu udah menyerahkan anak-anak lu untuk kayak tanggung jawabnya di kita Ya, gitu. benar. Tapi ini terlalu dalam gitu. Benar. Mungkin seperti itu ya. Nah, jadinya kan pandangan orang tua juga kenapa anaknya dia terus gitu, anak aku kapan gitu. Itu teh wajar pisan, wajar pisan. Manusiawi ya. Kebayang gitu jadi pola pikir orang tua teh gitu. Benar, Makanya benar. nanti kalau saya punya anak, amin. Kalau misalnya ada di dunia entertainment kayak tadi obrolan kalian mau mensupport tapi tahu Support limit aja, gitu, betul. tahu batas gitu. Ini kita buka aja lah kali ya sebuah relevansinya atau ngebahas ini idol group sekarang teh kayak gimana. Dulu mah kan ya masuk ke industri K-pop teh susah pisan ya. Susah. Ada audisi Ada di audisi. Indonesia teh Bahkan dari zaman kita kecil. ya. Zaman mana kalau misalnya ada sekarang ya zaman mana SMP berarti ya kalian 15. SMP SMA Aku juga bisa SMP. ikutan ya. Oh iya benar. Iya. Aku juga Sorry. Kamu Kamu pernah masuk 20-an masih bisa lah. Masih 25. bisa. Masih 25 bisa ya? kan? bukan Paling tua 8 bukannya gitu. enggak dong. sekarang mah 15 tahun, 14 tahun cocok. Tapi aja. tapi tadi aing lihat nih kayak online audition umur 15 sampai paling tua 25 tahun masih bisa lah dulu. Masih Tapi bisa. Cuman setahun nggak bisa, tapi nggak lama setahun karirnya. doang. Kayak lagi training setahun belum debut udah habis. Atau enggak debut dulu lah, boleh lah 15 hari. Baru juga mau Manajemen pasti kelas nggak ya. mau memperpanjang memperdebatkan itu soalnya. Ketuaan nih katanya. Depak bikin skandal enggak sih? Dulu aja saya kan masukin umur. Dulu kan audisi Smash berapa? Dari umur 16 sampai 21. 21. Nah, saya 24. Saya 20 waktu itu. Untung ada maminya Disma. Maminya Disma, terima kasih ya maminya Disma. Mungkin ini kayak salah tapi terima kasih. Aku jadi masukin umur. Sih kan tuh pede pisan kan kayak. Ini aku udah 24 tahun, ini 21 tahun gimana? Udah nggak apa-apa, tulis aja 20. Cuek. Mami nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah 20. Korupsi berapa tahun? 3 tahun. Allah potong ya. Coy. Iya dulu masih susah itu ya anjir. Iya. Susah itu bisa masuk ke industri K-pop. Iya. Tapi ngelihat kayak per K-popan sekarang sama dulu kayaknya dulu lebih fleksibel ya. Maksudnya kayak Fleksibel ngelihatnya gimana? tuh kayak Kayak lebih ada enak aja gitu kayak bisa ya gitu ya.
kayak maksudnya kayak K-pop zaman dulu kayak boy group sama girl group tuh enak melihatnya masih bisa collab, masih bisa. Oh, iya iya, kan, iya, masih ini kalau zaman sekarang kayak lebih seketat itu. Iya, iya. Seketat Segimana? itu. Ya maksudnya kayak ngelihat satu sama lain kayak enggak sengaja lirik-lirikan aja dibilangnya kayak mereka ada hubungan deh gitu. Iya kan? Kayak enggak sekarang tuh sebegitunya bener-bener kayak boy group sama grup tuh di depan tuh kayak nggak boleh terlalu Interaksi. deket. Iya. Itu tuh di Korea. Di Korea. Oke, di Indonesia. Di Indonesia mah ya. Yo. Reza manajemen. Dulu kita gitu guys. Dulu kita gitu. Kan dulu kita gitu nggak boleh. Iya sih. Iya, di enggak. backstage. Orang masuk kemana-mana. Kemana-mana. Gimana? Kalau misalnya kita lagi main ya iya, tapi kalau misalnya kita lagi bareng-bareng nih. Dulu kan manajemen kita juga agak Ya, strict. straight. Apa straight? Gue ngomongnya straight. Jadi kayak di belakang juga dibikin Ya sebenarnya main spesial lah gitu. tujuan dari manajemen Bagus. kita tuh bagus. Bagus, Karena emang. memang apa ya? Baik lah gitu. Betul. Tujuannya baik. Apalagi ketika mulai banyak grup-grup yang bermunculan tuh maksudnya Gimana caranya? nge-treatnya tuh kayak gimana caranya supaya kita memang tetap eksklusif di atas gitu. Kan setiap manajemen juga pasti pengen Punya punya caranya masing-masing. Punya cara caranya untuk supaya masing-masing. gimana Si talentnya ini. talent yang dibuatnya jadi nomor satu lah gitu. Iya, Bagus sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bingung juga sih di backstage juga kayak, aduh gimana ya, mendingan kita kayak udah cari kesibukan masing-masing gini. Kayak makanya ada beberapa grup juga yang kayak, kenapa sih kalian kalau di backstage kayak Bisa. mengasingkan diri gini dalam hati. Capek ngantuk gitu ya. Padahal kan kayak Tapi kan lama kelamaan juga kadang kita terlalu ramah orang-orangnya ya. Bener. Anak-anak di sini kan sangat luar biasa ramahnya jadi ya berbaur juga akhirnya ya. Berbaur dengan ini, dengan santainya. Iya. Ya, Manajemen juga ya udah. Balik lagi, berarti kan zaman sekarang mah Indonesia teh beneran bisa dilirik banget ya. Pertama, zaman dulu siapa yang bisa masuk ke industri Korea tuh? Yang terakhir ini deh Carmen deh ya Carmen. gitu. Carmen kan udah SM lagi gitu. Maksudnya Agensi 3 besar label ya. besar gitu, agensi besar. Dulu sebenarnya di zaman kita ada apa coba? S4. S campur S semes makan sosis. Sosis. Nanti Nular nih. Boleh dilanjutin pembahasan ya, pokoknya momok-momoknya? S4 ya. S4. S4 tuh S4. sebenarnya tapi mereka bukan audisi ya, emang sudah di mereka ikut ajang pencarian Ikut ajang bakat pencarian bakat di Indonesia. tapi di Yang menangnya diterbangin ke Korea untuk training Training. camp. dan bagus Produksiannya dari banget. Korea. Bagus Iya. banget. Kalian mungkin yang generasi 5 atau baru ngikutin Gen 4 mungkin belum tahu S4, coba search. Itu sebuah Masih layak dah itu. idol group yang oke digodok di Korea tuh. Ya, peluangnya lebih besar ya sekarang buat Besar, anak-anak Indonesia ya. Kalau zaman dulu sebenarnya udah ada ya banyak dari Asia Tenggara kayak dari Thailand udah Ya, ada. ya, Cuman ya. Indonesia masih belum dilirik ya. Nah, sekarang mau jadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan Dan katanya banyak, memang apa fandom Indonesia tuh menjadi salah satu fandom terbesar di dunia Dunia, kan untuk masalah per-K-popan. Makanya mungkin bukan kayak ya makanya sekarang kalau misalnya ada orang Indonesia yang masuk ke satu grup itu tuh ya tidak salah kalau viewersnya yang paling banyak gitu. Kayak Dita pun juga ya tidak bisa dipungkiri bahwa Dita tuh selalu ditonjolkan terus kan. Iya, iya, Memang iya. kayak dari segi Zayan juga. Iya, kekuatan netizen Indonesia memang kita rasakan dari zaman dulu juga ya. Trending Best topik banget sih. worldwide nomor 1 di Twitter selalu. Worldwide. Acungin jempol. Tapi di balik itu juga mungkin orang yang bisa debut di Korea juga dia punya keresahan-keresahan tersendiri. Terlepas dari kita melihat dia debut di mana gitu kan. Tapi kira-kira kalian pada kuat nggak kalau misalnya tiba-tiba Coba, di kalau training? misalnya kita teh umurnya masih kayak berpotensi untuk ikutan audisi di agensi Korea. Pada mau nggak? Coba Ilham. Saat itu ya. Hmm. Ya kalau gitu maksudnya. Tapi di masa sekarang kan? di mana sekarang? Oh, di umur Mana di masa Enggak, sekarang enggak. dengan umur Ceritanya di umur masa sekarang bangun. di masa sekarang kamu umur 15 Ya. misalnya gitu atau 18 gitu. Ada nih audisi, channel masuk YG gitu. Wow. Mau. Mau? Mau Karena karena
ya kapan lagi gitu unjuk diri di dunia. Tapi kan Maksudnya belum kan sekarang udah dilirik Korea itu kan udah dilirik worldwide juga kan, di dunia juga kan. Jadi kalau misalnya sekarang aku di umur 15 tahun terus tiba-tiba aku ini aku pengen ada tawaran gitu, ada selama itu ada tawaran yang positif bisa kayak di YG yang besar-besar yang jelas ininya gitu perusahaannya mau sih aku mah. Udah maksudnya ini mah udah pasti bener gitu, bukan perusahaan yang ecek-ecek. Jadi ya mau. Pede gitu pede ya. akunya juga. Dipegang sama izin sama orang tua juga pede gitu. Ja, gimana Ja? Apalah. Orang mah apalah. Apa tuh? Moal heula. Kenapa? Apalah. Ini nemenin nyangu. Nyangu heula di sawah. Masa sekarang kan, Rum? iya masa sekarang. Masih nggak punya uang berarti gua. Skip lah jadi. Apalah, Iya, mau up nanya dulu. jauh teuing. Ya bade ka Kalimantan ge hese. Pandangannya kenapa nggak mau kan maksudnya kayak tawarannya lumayan loh menurut Aing mah. Iya gitu. kan itu jalan lu menuju kesuksesan. Kok lu nggak mau? Kan Kalau- up, bisa di Kalau kata Roma itu masih banyak jalan menuju Roma. Ya. Dan tanyakan Kalau kata Roma tuh Kalau kata Roma mah berjudi itu haram. Oh iya benar. Karena Merusak pikiran. Tidak bisa. Berarti bersyukur dengan apa yang Bersyukur sudah dengan didapat bisa debut di Indonesia. Betul gitu. kayaknya di ladang ikan lebih menguntungkan gitu. Jadi kayaknya dia mah nggak mau susah kayak harus Nggak mau, belajar iya. bahasa Korea lah, nanti harus begini. Iya. Low effort, high demand. Definition. High maintenance. High maintenance. Kalau untuk audisi ke Korea, Ke Korea. kayaknya aku enggak sih. Kenapa? Karena apa ya? Karena ini udah opa-opa banget. Enggak, bukan masalah opa-opanya ya. Maksudnya kayak banyak pertimbangannya. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba audisi lolos kan belum tentu kita debut juga kan. Betul. Audisi lolos belum kita tentu debut. Terus kita selama jadi trainee tuh kan kita harus berkompetisi juga tuh dengan banyak 7 tahun, 3 Iya, tahun. belum tentu juga. Maksudnya kayak kenapa kita kalau misalnya, karena gue tahu kapasitas gue gitu untuk mengikuti ritme kerjaan di Korea yang gue tahu gitu saat ini tuh kayaknya gue tidak punya kapasitas untuk ke situ gitu. Ya mungkin berbeda dengan yang lain ya. Mungkin karena gue pun juga belum berkecimpung langsung masuk ke sana. Cuman kalau gue yang dari pengetahuan gue kayaknya gue ingin berkarir di negara kita sendiri, dengan negara gue sendiri aja gitu. Ya karena balik lagi gitu, kayak kapasitas gue mungkin tidak sampai ke situ gitu. Karena kan nggak, ya mungkin orang-orang ya lu mah bisa, tapi kan yang jalanin kita kan. Iya. Apalagi kalau misalnya udah Iya, kita itu dia. berkomitmen masuk mengambil satu kerjaan ini, kita punya tanggung jawab yang besar banget. Betul. Kan gitu. Jadi kayak lebih baik ya udahlah gua kayak berkarir di negara sendiri aja gitu sih kalau gua sendiri. Udah duo Chinese. Pemikirannya sama, pola pikirnya Karena kan sama. mungkin pada saat itu juga posisinya kan ketika Bin, susah banget gua jadi kayak gini sekarang ya. Posisinya kan ketika masuk ke industri Korea itu kan kita belum jadi siapa-siapa. Beda mungkin kalau misalnya kita udah punya pengalaman di Indonesia gitu, kita udah terbiasa di dunia entertain ini, kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti di Korea cara kerjanya mungkin lebih dari ini, tapi kan kita udah punya Kapasitas, udah kapasitas. punya pengalaman dulu gitu. Kalau misalnya bener-bener dari Tapi kan lu nol, masih umur 15 tahun ya, maksudnya kayak lu masih Ya, belasan masih gitu. belajar, masih banyak belajar, masih masih bisa dilatih yang lu Iya, dunia kapasitas sekarang kan lu soalnya masih bisa zaman dikembangkan di sekarang sana di mah Korea 15 tahun aja banyak. udah joget-joget. Gak apa-apa tuh guys, itu hak dia. iya, cuman kan Iya tanggung sih. Enggak jawab dong, please deh. Gini, kita ketika kita mengambil keputusan itu kan tanggung jawabnya kita ada dua nih.
tanggung jawab sama agensi Korea ini dan tanggung jawab kita sama orang tua. Iya kan? Gimana caranya kita coba mending ya kalau misalnya sekarang lolos tiba-tiba debut gitu. Kalau nggak debut buang-buang waktu menurut gua. Gitu. Gitu sih. Kalau gue kalau gue orangnya rada tidak mau mengambil resiko ya, karena berpikir kayak nantinya bakal gimana gitu, nggak bisa kumaha engke gimana nanti, tapi nanti gimana gitu. Nanti gimana. Kan kalau dia nggak mau ngambil resiko, kalau saya ambil nomor resi aja. Ya. Masih ngantuk dia, say. Itu lucu. Oh iya lucu. Lucu untuk korban-korban Richard mah ya. Kayaknya episode selanjutnya tukeran ya. Diki. Episode selanjutnya tukeran dulu yuk. Richard kayak gitu ya. Sebenarnya nggak harus gitu juga sih. Oh iya benar ya. Iya ngobrol. Diki. Ya kalau ada rasa pengen mah pasti ada ya. Maksudnya kayak pengen coba gitu. Cuma kedepannya saya ya itu dia sama sebenarnya. Saya kan dulu aja maksudnya saya nggak tahu nih di umur 15 ini gue orangnya kayak gimana ya. Maksudnya apakah gue tipikal orang yang gampang mengikuti aturan apa tidak gitu kan, itu aja sih sebenarnya. Salah satunya nggak tahu ya kalau gua kayak gua tuh tidak pandai berbaur dengan lingkungan baru. Apalagi di Indonesia aja susah. Ya dulu aja waktu dia masuk semes kan, aduh kayaknya harus sebulan baru bisa kenalan. Iya, karena aku tuh kayak dia orangnya, apalagi ini di negara orang ya. Udah nggak bisa. Enggak, dulu waktu pertama lu masuk lu langsung telepon gua. Diki di mana mau curhat? Tapi itu nggak hari pertama pas masuk langsung kayak Seminggu. bro gitu. Enggak dong, aing langsung kayak masih pemalu gitu. Masih inget banget si Coco ya waktu itu di sanggar gitu ya. Kita tuh duduk itu di kursi liatin lagi yang pada audisi gitu ya. Iya. Coco, Rangga gitu. Gua mah iya sih takut nggak kuat aja. Betul. Itu. Takut nggak kuat ngelihat ya gua seperti apa ya kan. Gimana? Gampang lelah, gampang capek ya kan. Apalagi dengan apa kan Korea kalau misalnya kita pelatihan apa segala rupa kan bener-bener digeder ya. Nggak ada istirahatnya gitu, mau sampai subuh, mau sampai ini juga lu latihan aja sampai bener-bener detail apa segala. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Tapi pengen mah ada pasti pengen. Cuman nggak tahu nih kuat apa enggaknya ya nanti di situ di sana saya ya. Korea parah sih ya, dari zaman dulu juga sebelum ada boy band, girl band, pas zaman breakdance aja tuh B-boy itu digaji, di training, bukan di training, digaji, pelatihan Senin sampai Jumat 8 jam. Kebayang tuh kayak anjir. Kita aja terbukti menang. Kita aja di Jadinya smash kan karantina. strict banget gitu. Banyak ya. Maksudnya Sistemnya. itu aja udah pusing banget kan. Iya. Maksudnya kayak aduh, kita harus belajar ini nih, kita harus belajar ini lagi. Apalagi di sana mungkin kayak kita ditambah lagi harus public speaking, terus bahasa, ya kan? Itu nggak tahu deh sanggup apa enggak. Semuanya diatur kan kalau di sana tuh Iya, benar-benar yang sampai kayak- berat badan aja diatur. Oh iya, yang paling rame kan berat badan kan, maksudnya dijaga banget gitu pola makan dan Sok di berat Korea badan nggak gitu. bisa nggak make up. Iya. Gimana? Lu mau? Ya, Sekarang iya, Bisma nih. Rambutnya gini sedikit Itu aja. nggak kepikiran sama. Cut. Masuk dulu dibenerin Asli? sama Asli. mereka Ini kan udah punya pernah. punya make up artis sendiri, hairstylist sendiri ketika Tapi syuting. satu nggak? Satu orang satu. Tapi tergantung sih, ada beberapa grup juga yang cuma ada dua orang lah. Ada yang ngurusin make up, ada yang ngurusin rambut. Jadi ketika misalnya udah beres scene yang ini, scene selanjutnya tuh bener-bener setelan rambut, semua make up harus kembali ke normal lagi, ke awal lagi. Gitu. Nah, makanya nggak usah make up. Nah, sekarang gini, Bisma nih sekarang nih ditanya nih. Nggak usah Dia mau make up. apa enggak? Mau Nggak apa usah make enggak? up. Lu belum Nggak usah. ditanya, biar Aduh, bisa ngomong sekarang. Baru yuk. mau bilang, orang mah mau pisan. Mau pisan, begitu ada. Tapi harus make up. Iya. Bukan masalah make up aja sih. Enggak. Iya, buat orang juga kayak ya make up ya sekarang kan udah mulai ya gitu. Setelah berapa tahun? 12, 13 dimulai. Itu kadang-kadang ya, tapi tetap masih kadang-kadang. Mau lagi mood. baru. Iya, jadi fun fact, orang nggak pernah make up teman-teman selama zaman smash awal-awal, apalagi nggak bisa karena jerawatan terus dan nggak enak aja gitu, nggak enak, ribet buat orang, ribet banget. Tapi
balik lagi ke pertanyaan yang tadi, sebenarnya buat orang kenapa sangat pengen banget. Kemarin emang suka hal yang baru dari dulu juga, terus selalu berangkat dari hobi pekerjaan teh gitu. Jadi buat orang teh itu kayaknya hal yang selalu menarik ya gitu buat jiwa. Ya orang seneng yang adventurous banget kan gitu, pengalaman baru ke Korea gitu, belajar bahasa ini apa. Sok orang bisa sekuat apa sih mentalnya gitu dan semuanya gitu. Terus bisa mempelajarin si gameplay si industri di sana teh kayak gimana ya gitu. Kayak ada ANR di sini mah gini ya gitu. Di Indonesia mah gini ya gitu. Nge-build marketingnya tuh gini ya gitu. Jadi bisa tahu back end atau di belakang layarnya itu kayak gimana gitu. Buat orang tuh itu menarik pisan dan siapa tahu bisa diaplikasikan nanti kalau aku sudah tua di Indonesia gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu tuh bisa jadi intangible asset gitu loh buat orang. Siapa tahu orang ternyata di sana juga dipercaya jadi produser musik gitu atau jadi ANR gitu sehingga ketika Indonesia mau bikin boy group, girl group bisa aku jadi Bukan manajemen di sini ya. Ya gitu. Jadi ininya lah gitu. Saingan. Aku Enggak sih Enggak sih. nggak menganggap saingan seperti itu, Ham. Apa dong? Aku menganggap itu sebagai tolak ukur. Tolak ukur tuh yang diminum. Itu tolak angin, bukan tolak ukur. Tapi for your page ya, for your Information. FYI, gue tuh salut banget sama boyband. Ada salah satu boyband yang kalian mungkin lupa ya. Ini bertahan dari dulu sampai sekarang, hampir sama kayak kita. Mungkin lebih lebih senior lah. Namanya The Jeruk Sari, guys. Gimana tuh? Jeruk Dia sari. sampai sekarang The Jeruk Sari. Dia itu menjaga vokalnya sama gerakannya, apalagi mimik mukanya yang charming. Penasaran kan? Coba. Nah, ini lihat. Coba. Langsung aja ini. Langsung Enggak, aja. kalian dengar dulu lagunya. Datangkan dari. Enggak, kalian dengar dulu lagunya, kalian dengar nih. Oke. Ini The Jeruk Sari. Westlife. Enggak, ini lihat. Nah, aku mah ya seneng pisan sih nge-create kayak emang suka kayak gini ya sih ininya teh gitu. Yang pernah Ada. Iya pernah lihat. Ya, ini ya di sini ya. Ya. Ada di sini nih. Tapi memang maksudnya dunia boyband nggak cuma K-pop ya. Dari zaman dulu kita kayak bule pun juga menarik sebenarnya. Menarik. Satu musik yang menarik untuk didengarkan, banyak peminatnya lah gitu. Betul. Ya. Sama sebenarnya ya. Zaman-zamannya kakak aku juga waktu itu kan suka banget Westlife. Sama suka peminatnya kayak ke K-pop juga. Bikin ini dari koran-koran dipotong-potongin, ditempel-tempel. Kan fansnya ada yang die hard pisan gitu, edan pisan. Itu yang buat orang juga mungkin agak ragu ketika misalnya dikasih kesempatan ke Korea, berarti privacy hidup. Nah itu dia. Wah gitu, beneran orang tua nggak boleh diliatin gitu. Kayak gitu-gitu tuh kayak makan cuanki deh gitu. Kita zaman dulu boro-boro bisa ya. Iya. Kita aja di Indonesia segitu. Segitunya apalagi di kita sana udah gitu. Ulang tahun aja se-Korea dirayain gitu. Ya, makanya gitu. Serem banget. Itu sih yang buat orang ragu kalau misalnya ternyata terlalu sangat terkenal teh, orang takut jadi nggak ngerasa jadi manusia gitu. Iya. Nggak ngawargi, nggak ada warung nanti. Tuh bisa ngawarung kayak. Bener. Tapi tadi gue menarik sih ada obrolan yang Bisma pengen denger pengen merasakan hal baru di Korea. Siapa tahu yang belakang panggung nih bisa diaplikasikan di Indonesia. Apakah bisa diaplikasikan di Indonesia dengan ritme pekerjaan Korea yang sebegitunya? Ternyata bisa. Jadi ini adalah belum orang bisa sebutin karena ada campur tangan dari orang Koreanya juga gitu. Memang kerjasama antara label dan label lah gitu intinya gitu. Itu menurut orang menarik banget untuk bisa dipraktekin di Indonesia. Kayak misalnya zaman dulu mah kan JKT48 gitu, dulu kan ada AKB48 gitu. Nih blueprintnya gini ya gitu. Kalian yang ngurusin di Indonesia siapa? Oke, ntar tektokan sama Jepangnya gini. Nah di sekarang
di zaman sekarang tuh ada nih gitu beberapa yang memang blueprintnya Korea tuh diaplikasikan di sini. Tapi kan tidak ketiplek sama Enggak. kayak di Korea. Ya. Maksudnya ada penyesuaian. Ada lagi penyesuaian, kan ya. sama kayak JKT Makanya- balik lagi. Makanya kan kalau kita membawa memang teknis kerja di Korea bener-bener yang plek ketiplek yang di Indonesia mah nggak akan Nggak mungkin. mungkin. Terbukti dari maksudnya ya pengalaman kita waktu pas lagi muncul boy band ini itu tuh kayak banyak yang sorry banget gitu ya, ini mah banyak banget yang kayak terlihat jadinya asal gitu. Iya, asal. Mumpung lagi ada kesempatan nih rame banget boy lagi band rame. gitu. Masih latah ya. Ya, Dulu teh gitu. sampai sekarang nggak sih? Benar, makanya kayak Siapa yang kentut? ya kita tuh sangat-sangat menyayangkan, maksudnya kayak si musik kita tuh grup di Indonesia tuh nggak bisa yang kayak stabil terus gitu ya. Kita mah alhamdulillah ya, maksudnya sampai saat ini masih bisa bertahan, masih bisa berkarya. Alhamdulillah. Karena kita memang dari dulu juga manajemen kita tuh membentuk kita tuh memang nggak asal-asalan. Asal-asalan Iya. ngebentuk Nggak main manusia dipikirin gitu. ya. Betul gitu. Dan mereka juga yang kayak ya kalau misalnya mau dibilang mah yang lebih bagus suaranya dari kita banyak ya. Ya, kuno tuh deh. Teuing tenduan. Iya. Lanjut. Lebih bener kan? suara lebih banyak yang Banyak, bagus lebih banget. Yang Muka. ganteng-ganteng lebih banyak. banyak. Cuman kan gimana kita dalamnya terlihat dari akhirnya eksistensi kita seperti apa. Pada saat itu kita bisa bertahan seperti apa. Karena mereka yang benar-benar yang kayak memikirkan nih, oh, gua ngambil 7 orang anak ini, gue udah tahu bisa diapain aja gitu. Beda dengan yang kayak, oh ya gue dapat nih ya orang yang Indo gitu, campuran mukanya, tapi kan dia tidak punya konsep apa-apa. Akhirnya ya gitu-gitu aja. aja Gitu. gitu talentnya gitu. Ya maksudnya kita juga sempat ngerasain nggak, wah ada boyband baru nih, oh gimana nih, ganteng-ganteng nih, kayaknya gini. Tapi kan ketika manajemen kita mengemasnya dengan baik mah, ya Santai aja. alhamdulillah gitu. Aman aja. Kecemasan itu gitu. Ya penting sih, maksudnya dari sampai ke marketingnya kayak gimana dan lain-lain, nggak menjamin Look. look atau apa segala macam itu. Ketika preparationnya bentar nggak akan balik lah gitu, nggak akan bener lah gitu. Ya Kita kita kasihannya jadinya si talentnya ya. Iya. Udah berharap ekspektasi udah tinggi di saat Jadi, itu. Sayang banget sih. Tiba-tiba udah keluar video klip lah, lagu udah bertambah segala macem, launching udah di sini sana sini, jawabnya cuma segini. Jadi kan pikirannya mana juga, mereka juga pasti punya tanggungan yang ditinggalkan kan di rumah kan, bagaimana kenapa dia bisa memilih hal itu kan. Tapi balik lagi mungkin punya pandangan masing-masing Betul. gitu, kayak mungkin mereka juga cukup puas adanya eksistensi doang teh gitu, bukan job gitu atau angka gitu. Kebutuhan atau keinginan orang-orang mungkin beda-beda ya. Balik lagi ya teman-teman, ini kita Ini ngawangkong opini kita aja ini ya. mah dari tadi sebenarnya ngawangkong sih ya. Karena kita hidup di Indonesia, guys. Indonesia itu adalah negara yang bebas berpendapat. Betul. Bebas berpendapat, bebas berekreasi dan bebas rekreasi liburan, bebas berkreasi. berkreasi. Jalan. Siap ketua. Siap ketua. Butuh healing. Terus lanjut. Dukung Reja Udah itu. Ya maksudnya kita Ini rindu pendapat lah. kita, kalau kalian pendapatnya beda mah ya bebas kan, terserah. Iya. Kalau kita Tapi kalau salah kata aku mah gitu misalkan ya boleh tulis kalau Iya, komentar iya. ya. Ya kita ngawangkong teh apa ya? Ya ngobrol ya gitu. ngobrol jeung bangkong. Coba jadi bangkong. Aduh. Ya, kita kangen lah di masa-masa ketika maksudnya grup-grup di Indonesia tuh banyak gitu, tapi kok kita nggak bisa kayak di Korea tuh yang maksudnya punya powernya tuh kayak ya hampir mirip-mirip gitu, maksudnya punya masa sendiri gitu ya, maksudnya grup yang ini tuh ada masanya juga gitu, maksudnya kayak nggak cuma 1-2 doang yang terkenal kan. Kalau di K-pop tuh maksudnya kayak banyak gitu grup pilihannya gitu. Saingannya tuh bener gitu, di sana bener-bener bersaingnya tuh. Ya, sehat. Sistemnya juga mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu bahwa mereka tuh dari masing-masing label tuh kayak ngasih kesempatan. Misalnya aku punya label nih, ngerilis artis aku, oke, kalian tunggu dulu ya gitu, biarin ini aku kencang dulu, udah baru sok kamuin gitu. Apalagi. Zaman dulu sih gitu ya gitu, sekarang nggak tahu ya.
kayak gimana, mudah-mudahan masih sesehat itu. Nah di Indonesia teh yuk bisa yuk. Bisa. Tapi kita bukan ngeklaim bahwa kita boy band paling Enggak. paling perfect enggak. Maksudnya kayak kita bersyukur gitu maksudnya. banget. Dan tadi kan titik awalnya teh kita kayak pernah ngerasain ya gitu perasaan-perasaan yang girl group, boy group ini alamin gitu, yang zaman sekarang alamin kan. Iya, benar gitu. Makanya kan kayak pasti kalian semua juga pengennya tuh ketika sign sama satu perusahaan di dunia entertain itu pengennya boom gitu. Makanya waktu itu sempat kayak siapa ya yang ngomongnya, aduh kalian mah beruntung banget gitu ketika kalian nyemplung ke dunia entertain ini, ke industri ini tuh langsung boom gitu. Kan pilihannya tuh kayak boom ada yang cuma segitu-segitu aja gitu, atau enggak yang enggak sama sekali. Kita mah ya maksudnya dengan kapasitas kita yang segini-gini aja gitu ya. Asli SDM yang segini gitu. Wah, zaman sekarang mah. Jadi pengen Perfect, gitu ya, kayak manggung bareng teh sama grup-grup lain teh kayak wah gila ini juga keren banget, prepare semuanya gini gitu, dan kita juga bisa belajar juga ya dari mereka. Ya kayak zaman sekarang kan ya udah pada balik lagi kan, G-Dragon udah balik gitu, Daesung udah balik, Taeyang udah balik Reza. dengan label masing-masing kan gitu. Siapa? Reza udah balik. Balik ke belakang. Balik ke Cianjur. Balik ke Cianjur. Ya 21 balik gitu, kayak komplit gitu, segituin gitu. Seru-seru, mudah-mudahan apa ya, girl group, boy group terus ada. Amin. Ya. Yang baru-baru juga kemarin yang muncul yang baru-baru juga kayak. Datang yuk kesini. Ya, ayo dong ngobrol kesini. Yuk ngobrol yuk. Pengen tahu, kita pengen belajar dari kalian kayak gimana sih gitu. Bener, dan kita juga harus selalu belajar, apalagi kita sekarang mengurus diri sendiri. Ini banyak banget ini semua ya, mudah-mudahan apa yang kita dikasih dari founder kita gitu bisa diaplikasikan sekarang. Kan dulu mah dikasih makan terus, sekarang kita gimana caranya supaya kita bisa makan gitu kan gitu. Nanti kalian kesini ntar aku buatin mie goreng ya. Pokoknya maaf kalau misalnya ada statement-statement yang ternyata tidak berkenan di Ya, hatinya disclaimer para ya tadi saudara-saudara ya gitu. Jadi kayak kita ini obrolan kita berlima aja gitu, opini-opini dari kita, maaf gitu ya. Karena memang cukup sensitif misalnya gitu, coba dengar dengan hati yang lapang gitu. Ya, coba goreng ya. Bayangin jadi posisi mereka gitu, bayangin jadi orang ini dan itu kayaknya menarik deh. Silakan kasih tahu di komen kalau pengen ngejelasin lebih detailnya misalnya, atau ada yang tadi salah aku gitu atau anak-anak gitu, harusnya gini gitu. Nggak apa-apa, tapi please dengan hati yang dingin gitu ya, jangan sambil emosi ya, bawa kalem aja. Silakan di komen. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Oke, kata-kata penutup dari Diki silakan. singkat saja. Singkat saja kita tutup hari ini ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetapi WCC waktunya sadar.